Dalam kehidupan, ada waktu. Waktu, sesuatu yang absurd antara ekspektasi dan realita. Kenyamanan, kekayaan, kenikmatan, popularitas, pengakuan, hasrat, kejar, segera. Tak ada waktu lagi. Sekarang, ketika waktu berlari semakin cepat, hati semakin resah, nafas tersengal, persaingan, bising, pusing, terus berlari ke tujuan di balik awan. Tiba-tiba gelap. Dunia yang aku kenali tak nampak lagi. Hidup yang aku tahu tak ku kenali lagi. Semuanya asing dan tidak nyaman. Aku menunggu untuk bisa berlari lagi. Satu hari, 2 hari, 3 hari. Menunggu membuang-buang waktu. Menunggu membuatku gila. Ribuan pikiran berlarian di kepalaku. Ribuan perasaan mengalir di benakku. Aku lelah, tapi aku tak mau berhenti. Mulutku keluh, tapi aku terus bicara. Waktu bilang, diam. Oh, aku ingat ini. Rasa nyaman saat menikmati alam. Rasa hangat ketika berkumpul bersama keluarga. Rasa puas setelah melayani sesama. Aku berlari sangat kencang untuk mendapatkan ketujuan yang tak kelihatan. Tak kusadari lagi apa yang kulewatkan. Aku lelah, Tuhan. Izinkan aku duduk dekat kakimu untuk temukan lagi cintamu, surya hidupku.
berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Selamat datang dalam worship senja bersama dengan Komisi Pemuda GKI Kebayoran Baru. Seperti apa yang tadi lagu ini mengajak kita semua, saya ingin mengajak saudara-saudara sebelum kita lebih jauh masuk dalam pujian dan penyembahan kita dan bagaimana kita mendekat pada sabda Tuhan. Saya mengajak kita untuk mempraktikkan apa yang diajak oleh lagu tadi. Mari kita mengambil waktu untuk berdiam. Mari kita teduhkan hati dan pikiran kita dan kita datang mendekat ke hadirat Tuhan dalam diam. Saya persilahkan saudara di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, dalam kondisi apapun saat ini saudara-saudara, saya ingin ajak saudara untuk sejenak mengambil saat diam. Sobat muda, bagaimana rasanya berdiam sejenak? Mungkin di awal, beberapa detik di awal saudara merasa, wah teduh sekali ya, wah nyaman sekali, wah tenang sekali. Tetapi ketika saudara mulai masuk dalam diam lebih lama, mungkin saudara akan merasa mulai tidak nyaman. Mungkin mulai muncul kegelisahan dalam diri saudara. Atau bahkan saudara merasa mulai gelisah, tidak tenang karena pikiran saudara mulai tidak fokus dan melalang buana kemana-mana. Berbagai macam pikiran masuk, mungkin juga dengan pertanyaan-pertanyaan kapan momen diam ini akan berakhir.
Kapan momen tanpa suara ini, tanpa melakukan apa-apa ini akan berakhir? Dan mungkin kita mulai merasa tidak nyaman semakin lama kita berdiam. Tapi lagu yang tadi kita nyanyikan sangat menarik. Mengapa? Karena dua lagu yang disambung menjadi satu tadi mengajak kita untuk berdiam. Bahkan kita menyerukan dalam nyanyian itu, ajarku berdiam ya Allah. Sebagai orang yang hidup dalam masa modern ini, kita memang tidak terbiasa dengan diam. Dalam hidup kita semua bergerak. Bahkan ketika tubuh kita berdiam, pikiran kita bisa bergerak kemana saja. Bisa memikirkan banyak hal. Dalam kehidupan sehari-hari sangat membosankan kalau kita hanya duduk diam. Kita selalu bergerak. Bahkan kita bisa katakan bahwa kehidupan kita setiap hari adalah kehidupan yang bising. Kehidupan yang penuh dengan suara-suara yang berlalu lalang di sekitar kita. Tapi bersama dengan pujian tadi mengajak untuk kita berdiam. Mengapa? Karena dalam kekristenan saudara sekalian, berdiam itu penting. Memberi waktu untuk diam itu berharga dan bernilai. Mengapa? Saya ingin menjelaskannya dengan satu cerita. Ada seorang bapak yang hendak memberikan hadiah kepada ketiga anaknya. Dia akan memberikan sebuah jam yang sangat berharga. Tetapi dia memberi syarat kepada anak-anaknya, saya akan menaruh jam ini di antara lumbung padi. Dan saudara dipersilahkan untuk mencarinya. Anak-anak itu kemudian satu persatu bergantian mulai mencari di mana jam itu. Anak pertama masuk ke dalam lumbung padi itu dan mencoba mencari di antara banyaknya tumpukan. Ia mencoba untuk menggeledah satu demi satu, sudut demi sudut. Ia pindahkan ke sisi yang lain, ia korek-korek, tetapi ia tidak menemukannya. Ketika semua lumbung padi itu telah berantakan, dia keluar dan dia menyerah karena dia tidak berhasil menemukan jam itu. Giliran anak yang kedua masuk, ia membawa senter untuk menerangi pencariannya dan ia mencari di sepanjang sudut, di setiap sudut, ia cari di segala tempat dengan terang yang ia bawa. Tetapi setelah sekian lama ia tak menemukannya, ia keluar dari lumbung padi itu. Masuklah anak yang ketiga. Dan tidak berapa lama anak yang ketiga ini keluar dari lumbung padi itu dan membawa jam pemberian bapaknya. Lalu sang bapak ini dan dua saudaranya bertanya, bagaimana kamu bisa dengan cepat dan tidak butuh waktu lama seperti kami untuk menemukan jam itu? Dia mengatakan, aku tidak melakukan banyak hal, aku hanya masuk ke sana dan duduk diam. Dan saat itulah ketika aku berada dalam keheningan, aku bisa mendengarkan suara detik jam itu. Dan aku tahu di mana suara itu berasal. Demikianlah anak ketiga itu berhasil menemukan jam pemberian bapaknya. So sekalian, dari cerita yang sederhana ini apa yang sama-sama bisa kita pelajari? Bahwa ketika kita hendak menemukan sesuatu dalam hidup kita, ada kalanya kita harus diam. Karena saat kita diam, kita bisa mendengarkan lebih tajam. Kita bisa memperhatikan lebih baik. Dan bukankah kita bisa menarik makna dari kisah tadi dalam kehidupan kita setiap hari? Ketika saudara dalam kondisi seperti saat ini, apapun kondisi saudara, dan ketika saudara mencoba untuk mencari pertolongan dari Tuhan, ada kalanya bahwa kita merasa pertolongan itu tak kunjung datang. Ada kalanya bahwa Tuhan tidak menolong kita.
Ada kalanya kita merasa, mana pertolongan-Mu Tuhan? Engkau menjanjikan pertolongan tapi saya tidak pernah merasakannya. Mungkin yang kita perlukan saudara sekalian adalah datang dalam diam. Karena dalam keheningan itulah kemudian kita bisa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Sama seperti yang diungkapkan di dalam Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan mengapa dikatakan demikian saudara sekalian? Karena bisa jadi oleh karena bisingnya kehidupan kita tidak menyadari bahwa Tuhan selalu ada di sana. Selalu ada di sisi kita. Selalu siap untuk membisikkan petunjuknya. Selalu siap untuk memberitahu kita jalan keluarnya. Selalu siap untuk memberi pertolongan pada kita. Mungkin yang Ia harapkan dari kita adalah berdiam, sehingga kita bisa mendengarkan dan memperhatikan apa yang mau Tuhan nyatakan, pertolongannya, bantuannya, petunjuknya, dan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara sekalian, hari Minggu besok kita akan memasuki apa yang disebut oleh kalender gereja sebagai masa Advent. Advent sendiri berarti kedatangan. Kedatangan siapa yang dimaksud? Kedatangan Tuhan Yesus. Baik dalam peristiwa kelahirannya yang kita peringati di hari Natal, maupun juga kedatangannya kembali untuk menyempurnakan segala sesuatu. Dan ada dua kata kunci yang penting dalam penghayatan masa Advent itu, yaitu penantian dan pengharapan. Dan di dalam Alkitab, dua kata ini dipakai silih berganti satu dengan yang lainnya. Dan dari dua kata kunci yang penting ini, saudara sekalian, seakan hendak dikatakan bahwa orang yang menanti adalah orang yang berpengharapan. Dan juga sebaliknya, orang yang berpengharapan adalah orang yang setia untuk menanti. Saudara sekalian, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Apa maksudnya, saudara sekalian? Pengharapan digambarkan seperti jangkar pada sebuah kapal. Seperti kita tahu bahwa setiap kapal yang hendak berlabuh di dermaga, setiap nahkodanya akan memerintahkan krunya untuk melepaskan atau menurunkan jangkar. Apa fungsinya? Fungsinya adalah supaya ketika kapal itu ada di dermaga dan ada angin atau ombak yang datang, kapal itu tidak akan hanyut dan akan tetap teguh berada di dekat dermaga. Begitu pula lah saudara sekalian dengan kehidupan kita. Demikianlah pengharapan dalam hidup kita. Pengharapan yang membuat kita tetap teguh dalam posisi kita. Sekalipun ada badai, ada gelombang yang datang menerpa. Dan dengan demikian pula maka pengharapanlah yang menolong kita untuk tidak berpijak pada keadaan seperti kapal yang tidak tetap ada di pinggir dermaga,
karena menduga-duga apakah hari ini kira-kira angin akan kencang atau angin akan bertiup sepoi-sepoi. Tidak. Selama ada jangkar yang ditanamkan ke dasar lautan, tidak peduli apakah angin sepoi-sepoi atau angin berhembus kencang, kapal itu akan tetap berada di tempatnya. Saudara sekalian, itulah bedanya berharap dan optimis. Seorang yang optimis akan melihat potensi-potensi di masa depan. Oh, sepertinya kalau saya bersikap seperti ini akan ada peluang-peluang yang muncul. Dan oleh karena itulah saya optimis untuk menjalani perjuangan saya. Tetapi saudara sekalian, berpengharapan tidak seperti itu. Di dalam Alkitab kita temukan bahwa berpengharapan tidak menggantungkan diri atau pengalaman hidup atau perjalanan hidup pada keadaan yang terjadi. Orang yang berpengharapan tidak mengandalkan keadaan yang terjadi. Kita melihat contohnya seperti dalam kehidupan bapa orang beriman, Abraham dan Sarah misalnya. Bahkan ketika mereka sudah lanjut usia dan tidak ada kemungkinan mereka akan memiliki keturunan, tetapi mereka tetap berharap kepada Tuhan, mereka tetap percaya kepadanya, sekalipun keadaan seakan-akan mengatakan tidak mungkin. Dan itulah pengharapan saudara sekalian. Pengharapanlah yang membuat Abraham dan Sarah bisa terus melanjutkan hidupnya sekalipun keadaan seakan-akan berkata kepada mereka tidak mungkin ada kesempatan. Demikian pula dalam kehidupan kita, saudara-saudara muda. Apakah dalam hidup kita meyakini pengharapan itu juga seperti jangkar yang kita lepaskan dari kapal, dari bahtera kehidupan kita, supaya ia tertanam dalam dasar lautan. Sehingga sekalipun ada angin yang menerpa, sekalipun gelombang menerpa, tapi kita akan tetap pada tempatnya, tetap teguh pada posisinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Kalau begitu, apa yang menjadi dasar untuk kita berharap? Bukan apa, tapi siapa. Siapa yang jadi dasar dari pengharapan kita. Seperti yang disampaikan dalam 1 Korintus tadi. Saya ingin kita memperhatikan apa yang jadi kata pertama dan kata terakhir dari 1 Korintus 1 ayat 9. Yaitu kata yang pertama adalah Allah. Kata yang terakhir di ayat itu adalah setia. Jadi saudara sekalian, kita mendasarkan pengharapan kita bukan pada keadaan yang terjadi. Mengapa? Karena keadaan bisa berubah, tapi ada satu pribadi yang setia, Allah. Dan itu dinyatakan di dalam Hosea pasal 2 ayat 15. Firman Tuhan kepada Hosea saat itu, kebun-kebun anggurnya akan kukembalikan kepadanya, dan lembah kesusahan akan kujadikan pintu pengharapan. Di sana ia akan menyambut aku seperti pada masa mudanya, ketika ia baru keluar dari Mesir. Firman Allah melalui Nabi Hosea kepada bangsa Israel saat itu merujuk kembali pada apa yang Allah lakukan di masa lalu, yaitu ketika umat Israel keluar dari Mesir. Dengan sengaja Tuhan merujuk kepada masa lalu karena, saudara sekalian, pengharapan kita sungguh-sungguh terletak pada apa yang telah Allah lakukan di masa lalu. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudara yang saat ini ada dalam keadaan mulai berputus asa. Ketika saudara mempertimbangkan untuk menyerah oleh karena keadaan. Ketika saudara sudah mulai merasa bahwa terserah Tuhan, saya tidak mau tahu lagi apa yang terjadi dalam hidup saya. Terserah Tuhan, saya tidak mau tahu lagi apa yang terjadi pada masa depan saya.
Ketika saudara ada dalam tahap-tahap semacam itu, mari bersama kita mengingat firman Tuhan bagi kita, sapaan Tuhan bagi kita, bahwa kesetiaan Allah di masa lalu dalam hidup kita, kesetiaan Allah yang memampukan kita untuk bertahan sampai sekarang, untuk berjuang sampai sekarang, untuk ada dalam keadaan kita saat ini, itulah yang menjadi dasar kita berharap bahwa masa kini kita dan masa depan kita ada di dalam tangan pribadi yang sama, yaitu Allah yang setia. Kita menempatkan pengharapan kita bukan pada keadaan, tetapi pada karakter Allah dalam hidup kita, pada karya Allah dalam hidup kita, yaitu pada kesetiaan Allah. Dengan begitu saudara sekalian, karya Allah di masa lalu itulah yang mendorong kita untuk maju, melangkah ke masa depan. Seperti kalau kita mengendarai sebuah kendaraan, entah itu motor atau mobil, saya yakin bahwa untuk bisa lancar perjalanan kita ke depan, ada kalanya kita harus menoleh, melihat, mengintip ke spion itu, melihat ke belakang apa yang sudah kita lewati, supaya kita tidak diserempet dari kanan atau kiri dan perjalanan kita menjadi selamat. Demikian pula saudara sekalian dalam kehidupan beriman kita. Apa yang telah Tuhan lakukan dalam sejarah hidup saudara di masa lalu, itulah yang menjadi dasar di mana saudara meletakkan jangkar pengharapan saudara, sehingga melewati masa kini maupun masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Dan ketika saudara menanti, ketika saudara berharap, saudara tahu betul bahwa pengharapan itu saudara dasarkan pada pribadi yang setia. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan, sumber pengharapan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan
hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku temukan kasih-Nya. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, dipandu oleh saudara kita yang hadir bersama-sama dengan kita saat ini dan akan berbagi pengalaman hidupnya, pengalaman imannya bersama dengan Tuhan, yaitu saudari kita Monita Tahalea. Kita sambut bersama Monita Tahalea. Halo Monita, apa kabar? Senang sekali bisa bersama dengan Monita saat ini. Monita boleh hadir di dalam worship senja bersama dengan teman-teman muda dari GKI Baru, sekalipun terpisah oleh jarak dan waktu, tempat di lokasi masing-masing. Terima kasih sudah mau berbagi, sudah mau hadir bersama dengan kami semua. Dan kita akan sama-sama berbagi bagaimana pengalaman Monita selama pandemi ini, pengalaman iman yang Monita jalani. Ya Monita, bagaimanakah Monita selama ini di tengah-tengah pandemi yang tentu Monita juga berhadapan dengan dampak-dampaknya. Bagaimana Monita merefleksikan kehidupan Monita selama pandemi ini? Selama pandemi ini ya, bener sih pandemi ini tuh mengubah. Setelah 8 bulan berlalu baru bisa ngeliat dan merasakan kalau banyak hal yang tadinya kita tahu, kita pikir seperti ini berubah gitu. Kayak pengertian tentang waktu itu sendiri, terus pengertian tentang pelayanan aku, terus karir aku, terus rencana-rencana yang udah aku bikin. Pokoknya semuanya tiba-tiba berubah lah. Bahkan makna relationship itu juga sekarang jadi berubah gitu kan. Aku sebenarnya rada bingung nih mau mulai dari mana. Karena kayak
makin direnungkan makin kayak bersyukur sih karena Tuhan ngasih di sisi lain di antara momen yang waktu-waktu yang nggak enak ini selama pandemi ternyata Tuhan membukakan banyak hal ya, membukakan banyak pengertian baru di dalam kehidupan kita gitu kayak misalnya soal waktu gitu ya. Dulu setahun sebelumnya aja kayaknya setiap tahun tuh selalu udah punya plan kan tahun ini mau ngapain aja mau bikin apa aja mulai dari kerjaan sampai rencana liburan keluarga kita udah bikin plan lah gitu. Terus tiba-tiba tahun ini semuanya harus pokoknya semuanya berjalan intinya nggak ada yang sesuai dengan rencana kita gitu. Di situ aku tersadar gitu kayak apapun yang kita bikin pada akhirnya cuma bisa kita serahin lagi ke Tuhan semuanya ya, keinginan hati, pikiran, segala macam dibalikin lagi ke Tuhan dan ya itu, kayak, "Oh ya ternyata waktu yang punya Tuhan ya." Terus yang kedua relationship, dulu mungkin kita lebih bisa sering ketemu orang gitu, bisa langsung janjian aja via WhatsApp, ketemuan yuk gini 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 gini, ayo ketemu. Terus kalau lagi males bisa semudah itu juga kita tiba-tiba, "Aduh kayaknya lagi males nih, aduh batalin aja deh," gitu. Via WhatsApp lagi kan, "Aduh kayaknya gue nggak bisa deh gini gini gini." Sekarang semua orang merindukan itu, ketemu face to face, ngobrol langsung, duduk bersama gitu kan. Semua orang merindukan itu. Terus kayak dalam waktu-waktu sulit ini semuanya mengalami hal yang sulit, tapi ternyata banyak juga keluarga, sahabat dan teman-teman yang meskipun dalam keadaan sulit tetap memilih untuk membantu yang lain. Gitu kan. Di sini juga kayak aku menemukan apa ya? Iya makna hubungan yang sebenarnya gitu. Pelayanan yang sebenarnya kita pikir pelayanan cuma di platform gereja aja, tapi justru ketika kita lagi sama-sama dalam keadaan sulit, tapi kita masih memilih untuk ngasih ruang untuk bantu orang lain, itu pelayanan yang sesungguhnya ya kayaknya ya. Terus di situ juga kita bisa apa ya? Aku belajar kayak gila, aku juga tahu keadaannya lagi nggak enak, tapi dia tetap milih untuk bantuin aku ngirimin makanan, walaupun sesimpel ngirimin makanan ya, gitu. Itu pun jadi bikin aku kayak, oh iya seharusnya aku juga bisa berbuat hal yang sama ke orang lain gitu kan. Jadi menemukan apa ya arti yang baru lagi dan lebih dalam lagi tentang sebuah hubungan. Terus kalau aku kayak sama suami aku juga lebih banyak waktu untuk ngobrol di rumah, ngomongin tentang apa ya, ya tentang dasar hubungan kita, pernikahan kita, pokoknya banyak hal deh kayak Tuhan bawa lebih dalam lagi. Kita memang saat ini lagi nggak bisa lihat apa yang di depan gitu. Kita lagi nggak bisa lihat apa yang di depan, tapi Tuhan bawa kita jauh ke dalam. He take us deeper itu loh. Ya kan? Sekarang kita cuma bisa membuat rencana untuk hari ini aja, karena nggak ada yang pernah tahu hari esok apa. Tapi kita bisa, Tuhan tuh bikin kita jadi lebih bisa memaksimalkan apa yang kita punya hari ini. Waktu kita, hubungan kita, semuanya deh gitu. Itu Kak, jadi kayak, aduh banyak banget nih mulai dari mana. Mohon bimbingannya. Lalu dalam situasi saat ini, apa yang menjadi penantian dan pengharapan Monita? Adakah Monita punya penantian tertentu? Adakah Monita punya pengharapan tertentu? Karena bisa jadi ketika seseorang mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman yang buruk, orang bisa jadi berhenti berharap, berhenti menantikan pertolongan Tuhan. Kalau Monita sendiri, apa yang saat ini menjadi penantian dan pengharapan Monita? Aku kadang tuh suka ada momen-momen kayak, apalagi tahun ini ya, kayak industri musik itu kan yang pertama kena dan yang terakhir pulih gitu. Sampai sekarang juga masih sulit kan izin untuk manggung. Udah mulai ada sih, cuma memang protokolnya udah jauh lebih sulit. Kalau misalnya hasil rapid test kita reaktif atau kita nggak sehat, pilek aja, kita nggak akan mungkin bisa kerja lagi gitu kan. Sekarang pokoknya semuanya jadi lebih strict lah gitu, dan maksudnya industri musik live performance masih belum kembali seperti semula gitu, dan di beberapa bidang lain juga seperti itu kan. Bahkan ada protokol-protokol baru gitu. Di luar segala macam tantangan yang kita dihadapin di kerjaan kan ada masalah keseharian juga kan, masalah pribadi apa segala macam. Kadang-kadang tuh suka ada satu momen kalau lagi malam-malam sebelum tidur, aku sampai mikir gini, Tuhan kapan datangnya sih, cepetan dong. Cepetan dong Tuhan, kok ini kayak makin lama makin susah ya gitu. Tapi memang dari dulu aku tuh menemukan ada kerinduan itu. Dulu tuh aku tipe orang yang apa ya, karena apa ya, banyak teman cuma
tipenya pemikir kan, melankolis karena suka nulis lagu. Jadi suka melo-melo nggak jelas dan aku tahu kayak di hati aku tuh sebenarnya punya satu penantian yang aku dulu nggak tahu apa. Tapi setelah aku ketemu Tuhan, setelah aku merenungkan firman Tuhan, aku baru tahu oh ternyata tuh penantian itu tuh kita semua menantikan rumah yang abadi kan gitu. Menantikan momen ketika kita nanti ketemu lagi sama Tuhan Yesus gitu. Tapi ya momen kita belum sampai situ. Sambil nunggu momen itu banyak ternyata yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita kan sebelum Tuhan datang. Nah, jadi selama pandemi ini tuh, waduh pikiran aku udah kemana-mana tuh, pengen Tuhan cepet datang. Cuma aku bertanya lagi, kalau aku minta Tuhan cepet-cepet datang, begitu Tuhan datang, sebenarnya aku udah siap belum ya? Ntar kalau dia tanya ini itu aku nggak bisa jawab gimana gitu. Apa yang sudah kamu perbuat selama masa penantianmu, Monita? Bingung kan? Gitu. Cuma gimana ya? Selama masa pandemi ini aku menemukan kembali hal-hal yang esensi, fundamental, yaitu balik lagi gitu, siapa Tuhan di dalam kehidupan aku, gimana caranya, gimana selama ini kan kita selalu udah jadi terbiasa lah, apalagi kalau kita udah sering pelayanan, terbiasa kita ngomong, oh kita melakukan semuanya buat Tuhan, melakukan semua buat Tuhan, tapi bener nggak sih kita melakukan semuanya buat Tuhan? Aku jadi kayak balik lagi gitu, selama aku berkarir, selama aku melakukan keseharian aku, bener nggak sih aku bikin buat Tuhan? Ternyata enggak gitu. Tuhan bukain banyak hal, keegoisan aku, berapa banyaknya area di dalam kehidupan aku yang ternyata maunya aku kontrol, nggak sepenuhnya aku serahin ke Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu kan. Gini sih Kak, apa ya, waktu sekarang kan masa-masa penantian, kalau ternyata setelah aku kayak mikir-mikir dan menjalani, ternyata menunggu atau menanti itu bukan sebuah hal yang pasif. Menunggu itu sebenarnya kata kerja. Kalau di bahasa Hebrew-nya wait itu kafah, to look for, to hope, to expect. Jadi artinya apa ya? Menunggu tuh bukan nunggu terus kita nggak ngapa-ngapain kapan Tuhan datangnya terus kita nggak berbuat apa-apa. Di masa penantian ini justru kita tetap harus melakukan hal yang biasa kita lakukan. Berdoa justru malah harusnya makin rajin, baca firman Tuhan makin rajin. Kayak ibaratnya rumah kalau setiap hari nggak dibersihin pasti akan kotor kan gitu. Nggak mungkin kita cuma nunggu santai-santai terus rumahnya akan bersih sendiri gitu. Apa ya, jadi ketika kita menunggu, apa ya, enaknya mulai dari mana ya Kak ya? Aku udah banyak nih catatan aku, tapi aku bingung mulai dari mana nih. Sebenarnya mulai dari pengalaman sehari-hari Monita, ada satu perhatian apa atau pengharapan apa yang saat ini kayak misalnya nih, secara sederhana di medsos paling gampang orang menantikan dan pengharapan kapan mereka bisa traveling lagi, sesimpel itu. Dan apa namanya, walaupun mereka tahu mereka nggak bisa pergi kemana-mana nih, long weekend kemarin mereka mengharapkan bahwa mereka bisa pergi ke satu tempat dan segala macam gitu ya. Tapi dalam keadaan seperti ini, toh mereka menyadari betul bahwa mereka nggak bisa melakukan itu gitu. Nah, kalau misalnya dalam pengalaman pribadi Monita sendiri, apa yang jadi penantian dan pengharapan Monita? Ada juga orang yang ketika pandemi ini datang 1 bulan 2 bulan, mereka berharap bahwa ini cepat selesai gitu. Tapi ketika ini sudah berlangsung 8 bulan, mereka berpikir bahwa ya mungkin akan gini terus lah barangkali. Jadi kapan selesainya atau ada perubahan apa, mungkin orang udah nggak nanti-nanti lagi. Orang nggak mengharapkan bahwa akan ada sesuatu yang baik yang terjadi. Walaupun kita belum bisa lihat gitu. Nah kalau dalam pengalaman Monita kayak gimana? Kalau aku misalnya nih dari ini ya, kayak kerjaan tadi aku sempat bahas kerjaan kan ya. Selama mulai dari Maret sampai aku tuh baru mulai ada beberapa bulan lalu ada sih paling sebulan berapa kali gitu kan, online sekarang semuanya online. Baru mulai ada aktif lagi dari sejak bulan lalu kan. Tapi berapa bulan yang kosong itu
Ya terus menanti, aduh kapan ada kerjaan, apalagi kebutuhan rumah, kebutuhan bil semuanya jalan terus kan, udah kayak aduh gimana gimana. Tapi ya puji Tuhan sampai saat ini Tuhan masih pelihara terus, masih kita semua masih bisa bertahan, masih bisa punya internet buat Zoom gitu kan. Nah, di tengah masa-masa itu aku mempelajari kalau di tengah bulan-bulan gak ada kerjaan itu aku cuma menantikan kerjaan. Begitu sekarang mulai ada kerjaan, aku rasa aku nggak akan bisa melakukannya kalau aku nggak ngapa-ngapain. Jadi dalam arti gini, jadi selama bulan-bulan yang kosong kemarin, bulan pertamanya kan kita pasti bingung, apa nih kok tiba-tiba semuanya berubah, tiba-tiba nggak ada kerjaan. Makanya momen-momen dimana kayak baca Alkitab lagi, berdoa, pasti gitu kan. Momen-momen krisis adalah momen-momen kita balik lagi ke Tuhan gitu. Dan yang mana aku jadi sadar, kenapa kita kayak gini, kenapa aku kayak gini ya. Kenapa aku justru cari Tuhan kalau udah susah aja, emang waktu kita seneng bukan karena Tuhan, kan karena Tuhan juga. Kenapa kita cuma bisa berjalan sama Tuhan kalau udah krisis doang, begitu udah seneng kita kayak, oke, nanti dulu ya, aku lagi sibuk nih, gitu kan. Padahal kan justru mau rain or shine, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan kan. Nah, jadi bulan-bulan awal tuh bulan-bulan aku bener-bener kayak, aduh nih apa ini ya, aku bener-bener cari Tuhan, Tuhan ini kenapa, Tuhan mau bikin apa, apalagi semua langsung kayak this is the new normal, new normal, new normal, new normal gitu. Apa sih new normal itu gitu? Sebenarnya normal itu apa sih gitu? Apakah yang kita lakukan tahun-tahun kemarin normal? Super sibuk, super harus produktif, kayaknya sibuk banget, serba sibuk. Apakah itu normal? Sehingga kita nggak punya waktu istirahat dan duduk tenang di dalam hadirat Tuhan. Nggak normal juga kan? Jangan-jangan ini yang normal, di mana kita bener-bener duduk diam, punya waktu buat Tuhan, bertanya dulu, Tuhan saya mesti apa, sebelum kita ngapa-ngapain, jangan-jangan yang normalnya harusnya kayak gini. Ya kan? Ya, ya. Aku jadi mikir kayak gitu, kayak, oke, setelah aku baca, aku Bible study, aku mikir kayak, Tuhan apa? Bersyukur sih Tuhan kasih, Tuhan kasih tuntunan untuk enggak ngelihat ke situasinya. Karena semua orang mengalami hal yang sama. Tapi apa yang kita bisa perbuat di situasi ini? Oke, mulai dari duduk aja dulu. Duduk, renungin firman Tuhan, dengerin lagu pujian, dan tiba-tiba Tuhan tuntun. Lakuin aja kayak, give us this day our daily bread gitu kan. Ya memang di doa Bapa kami aja dibilangin daily bread gitu. Memang Tuhan kasih berkat ya setiap hari. Tuhan kasih tuntunan setiap hari satu, sabar aja gitu. Just one day at a time aja. Oke, hari ini mau ngapain? Oke, aku hari ini gak ada kerjaan, aku cuma bisa beres-beres rumah. Ya beres-beres rumah. Aku tuh bulan-bulan awal ngepel, nyapu, masak buat suami, sama-sama kita berdua nih. Udah lakuin aja hal yang sehari-hari. Setelah itu sore-sore aku punya jam latihan, aku latihan nyanyi segala macam. Belum ada kerjaannya, tapi bukan berarti latihannya berhenti. Kayak tadi aku bilang, memang belum ada kerjaan, tapi kan rumah tetap harus diberesin. Begitu aku sambil beres-beres rumah, aku jadi mikir kayak nggak tahu, kayak Tuhan kasih pengertian aja, beres-beres rumah aja diberesin, masa kita nggak beresin hati? Mungkin ini waktunya kita beresin hati kita, karena kita punya sekian banyak waktu nih untuk. Dulu kita teriak-teriak, aduh nggak ada waktu nih, nggak ada waktu. Jangan-jangan bukan karena kita nggak ada waktu, karena kita nggak pernah bikin waktu. Gitu kan, makanya aku kayak, waduh, Tuhan ngasih banyak hal pengertian tentang waktu deh. Ternyata satu hari, dulu kita pikir satu hari tuh nggak cukup, terlalu sibuk, nggak ada waktu. Ternyata cukup kalau kita mau sediain waktu. Bangun, akhirnya tuh kayak Tuhan mulai bentukin rutin lagi, pagi, baca firman Tuhan, beres-beres dari hal yang sederhana aja. Begitu tiba-tiba keadaannya udah mulai sedikit pulih, mulai ada kerjaannya lagi, dalam bernyanyi aku bisa tetap prima, karena kemarin-kemarin aku latihan. Kebayang kan kalau pandemi kemarin aku nggak latihan sama sekali, begitu mau nyanyi, nggak mungkin suaranya pasti gimana, demam panggung, karena nggak terbiasa. Apalagi sekarang semuanya platform online. Kalau bulan-bulan awal kita nggak lakukan, kita pergunakan untuk belajar, ya mungkin ketika nanti 2021, kita jadi bingung mau ngapain kan. Jadi mungkin momen-momen ini memang momen-momen di mana Tuhan mau ngajarin kita banyak hal, mau rubah banyak hal, dan juga mau mengajarkan kita banyak hal, dan mempersiapkan kita akan sesuatu hal yang kita nggak tahu di depan nanti. Tapi yang jelas Tuhan persiapin kita. Tapi memang butuh kepekaan, dalam arti kita harus cari juga Tuhan. Kita nggak bisa cuma duduk, nunggu, diam, berdoa Tuhan kapan, tapi kita nggak ngapa-ngapain, nggak bisa. Jadi makanya aku
ternyata menunggu itu bukan pekerjaan yang pasif, menunggu itu hal yang aktif. Waktu kita memilih untuk menunggu di dalam Tuhan, yang pertama, Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Yang tadinya semuanya stres, gimana nih, apa nih pandemi, kerjaan harus nggak kerja, tiba-tiba ada yang dipecat, ada yang aduh bingung deh mau ngapain. Tapi yang pertama, kita masih bisa bertahan sampai sekarang karena Tuhan terus perbaharui kekuatan kita. Yang kedua, menunggu itu membutuhkan kesabaran. Gitu. Membutuhkan kesabaran. Di situ Tuhan latih kita untuk lebih sabar. Pokoknya bener-bener dikorek deh hatinya. Yang ketiga, waiting has purpose. Menunggu di dalam Tuhan udah pasti ada tujuannya. Nggak mungkin sia-sia. Aku juga nggak tahu nih tujuannya Tuhan suruh aku nunggu sekarang apa. Mungkin teman-teman juga pasti bingung, nih mau kemana sih gitu. Tapi percaya aja, ini Tuhan Yesus yang lagi pimpin kita. Karena kalau aku udah terbukti kemarin-kemarin kalau aku pakai rencana aku kecewa, gagal apa segala macam ya, karena aku pakai kekuatan aku. Sekarang oke, Tuhan mau pimpin aku kemana. Kalau bersama Tuhan kemanapun pasti kita akan dikasih kekuatan. Yang terakhir, waiting produce maturity. Menunggu itu membentuk kedewasaan kita dalam berpikir, dalam membuat sebuah keputusan, dalam apapun itu. Ternyata ya, walaupun ya kayak tadi, kayak misalnya nih aku nyanyi, sebenarnya bagian paling membosankan dari nyanyi itu latihan, warming up, bosen banget 15 menit, bosen banget, udah malah jelek lagi kan, gitu. Tapi itu yang bisa bikin seorang penyanyi itu tetap berkualitas sampai sekarang. Hal-hal yang orang nggak lihat di atas panggung. Nah, buat aku yang bikin kita tetap berkualitas sampai sekarang, hal-hal yang nggak pernah orang lihat. Perenungan kita akan firman Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan, ada ataupun nggak ada spotlight ya. Ketika semuanya lewat Zoom, kayak Zoom meeting, kita tinggal matiin kamera, orang nggak tahu kita di belakang lagi ngapain. Tapi bisa nggak kita tetap jadi orang yang berintegritas, ada atau nggak ada kamera, ada atau nggak ada lampu, cahaya lampu yang lagi menerangin kita, gitu. Jadi itu sih, sekarang tuh kayak bener-bener segala macam yang kita lakukan tuh bener-bener dikuak lebih dalam lagi. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu tuh nggak berarti gitu. Lalu menurut Monita, seberapa penting seseorang memelihara pengharapan? Seberapa penting bagi seseorang memelihara pengharapan dalam kehidupannya menurut Monita? Yang bikin aku bisa bertahan sampai sekarang ya cuma satu sih, pengharapan itu. Pengharapan sama Tuhan. Kalau enggak mungkin aku udah berhenti nyanyi dari lama, berhenti pelayanan dari lama gitu kan. Karena ya makin kesini keadaannya kan kita semua tahu keadaan nggak makin mudah gitu. Tapi Tuhan selalu kasih kekuatan dan itulah pengharapan terbesar aku gitu. Kalau tadi aku mau nambahin dikit dari poin yang tadi, penantian akan Tuhan itu bukan sebuah bentuk kemalasan ya. Kalau malas tuh kayak itu minggu-minggu awal pandemi tuh. Kayak aduh nggak ada kerjaan, nggak ada ini, bangun nonton Korea sampai berapa episode gitu kan, atau main game atau apa ya. Pasti semua mengalami itu karena bener-bener nggak tahu mau ngapain kan, sampai akhirnya kita memutuskan untuk kayak nggak bisa kayak gini nih. Sekarang kayak tengah-tengah semuanya mulai aktif lagi tapi harus pindah bentuk ke platform digital gitu kan. Di industri musik, online Sunday service pun ibadah harus online. Nah, awalnya juga kita nggak pernah kepikiran itu kan, siapa sih, maksudnya sekarang di gereja aku pun mau nggak mau sekarang kita semua belajar gimana caranya supaya Sunday service kita bisa tampil di YouTube ya kan. Dari yang kita nggak ada skillnya, mau nggak mau belajar, mengasah diri gitu di online service juga, di kerjaan aku juga gitu. Dulu aku nggak pernah belajar kayak rekaman sendiri di rumah, sekarang mau nggak mau aku harus belajar rekaman sendiri di rumah. Bikin lagu, tetap bikin lagu, walaupun itu tadi kerjaannya nggak tahu datangnya kapan, tapi belajar bikin lagu lah, tetap bikin lagu, terus gitu belajar. Ya mau nggak mau eranya sekarang udah bawa ke digital, kita tetap harus belajar gitu. Kalau kita mau kerja, kalau kita mau tetap kayak mau beritain firman Tuhan atau apa, sekarang ya bukan mau nggak mau ya, kita tetap harus mengikuti nih perkembangannya apa ya, tapi bukan untuk jadi seperti dunia, tapi supaya kita bisa lebih luas lagi gitu. Oh sekarang apa sih kemajuan, mau nggak mau kan kita kemarin belajar belajar semuanya gimana caranya bisa nggak gaptek lah gitu. Aku nih gaptek banget nih
Kalau sampai kemarin-kemarin aku nggak belajar, mungkin sekarang aku nggak tahu cara nyalain Zoom meeting gimana. Awal-awal kan juga gitu. Aduh, mesti bikin ruang Zoom room meeting. Gimana caranya aku mau meeting waktu itu sama klien. Yang bikin ruangannya aku. Suami aku lagi pergi, aku kayak, aduh gimana nih cara bikin Zoom room tuh gimana gitu ya. Mau nggak mau kita harus belajar gitu kan. Aku percaya kita semua juga percayalah kita semua belajar gitu, kayak mengasah skill baru apa segala macam gitu. Tapi di luar segala keterbatasan yang kita punya, sebenarnya kita punya satu superpower. Superpower kita tuh apa tau nggak? Mempunyai hati yang berserah kepada Tuhan. Kayak teman-teman waktu kalau mau share nih ya, teman-teman tim aku kan di gereja PIC-nya in charge di tim musik kan. Ayo, saya mau bertugas sekarang rekam sendiri di rumah. Aduh, gimana caranya rekam sendiri di rumah nih, bingung. Pakai handphone, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Tapi balik lagi di segala keterbatasan yang kita punya, yang paling besar tuh kan kemauan kita ya, willingness kita. Ketika kita mau, oke, kita coba deh. Oh, kita ini deh. Terus balik lagi, kenapa kita mau? Dasarnya kenapa? Ya karena kita punya hati buat Tuhan gitu kan, karena kita berserah sama Tuhan. Kita udah ngerti lah pelayanan, artinya melayani itu apa, bukan untuk supaya kita tampil atau gimana, enggak kan, tapi ya karena ada kabar baik yang harus diberitakan gitu kan. Kita udah terima kabar baik itu, pelayanan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan kita mau kasih tahu orang, teman-teman, ada pengharapan loh. Makanya kita nggak nyerah kan, walaupun kita harus belajar nih online segala macam, kita tetap lakuin gitu. Jadi itu yang pertama, superpower kita di tengah penantian ini adalah berserah sama Tuhan. Karena nggak gampang loh, berserah sama Tuhan tuh nggak gampang. Kita ini makhluk, aku ngerasa aku ini egois. Aku pengennya semua berjalan sesuai dengan apa yang kita udah rencanain gitu kan. Tapi ya ternyata nggak seperti itu. Berserah kepada Tuhan jauh lebih baik, karena rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana kita. Gitu. Terus di tengah penantian ini juga jadi lebih submit submission tuh apa ya bahasa Indonesianya, penyerahan diri, taat gitu ya, taat. Ada kekuatan ketika kita taat sama firman Tuhan, sama bukan tunduk sama situasinya, tapi kayak belajar untuk kita sabar, ini gimana, apa yang bisa aku lakuin semampu aku gitu. Nggak usah maksain diri kayak harus produktif, harus ini, enggak. Kita mulai dari apa yang kita punya dulu aja gitu kan. Ada kekuatan di situ yang Tuhan kasih. Yang berikutnya ada kesembuhan yang Tuhan kasih waktu kita berserah, waktu kita menyerahkan sama Tuhan, hati kita melembut, Tuhan bisa bentuk kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Terus yang paling penting ternyata waktu kita berserah di dalam masa penantian ini, yang Tuhan rubahkan tuh karakter kita. Itu yang paling susah, karena kalau aku harus merubah karakter aku pasti susah. Kayaknya cuma Tuhan deh yang bisa rubah karakter aku. Cuma ya itu, kalau aku mau berubah harus ada hal yang aku lakukan. Ada ayat yang mau aku bagiin dari Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita udah sering banget dengar ayat ini ya, kayak sebentar nih, aku ada catatan. Jadi pengharapan kalau kita punya pengharapan dalam Tuhan, tentunya ya pengharapannya ya, bukan pengharapan akan hari esok, tapi pengharapan di dalam Tuhan gitu. Yang pasti pertama, penantian kita nggak akan sia-sia. Yang kedua, kalau kita memilih untuk berharap sama Tuhan, itu udah yakin banget nih 100%, walaupun kita kadang-kadang suka nggak ngerti gimana caranya. Ketika kita duduk dan benar-benar cari Tuhan, yang pertama, Tuhan akan mempertajam kita, memberikan kita kepekaan untuk melihat situasi ini dengan cara pandang
Tuhan, bukan cara pandangnya kita. Kalau cara pandangnya manusia, kalau cara pandangnya aku, udah pasti aku, aduh, maksudnya kayak kerjaan nggak tahu kapan datangnya, bilnya jalan terus, udah yang lihat pasti masalah terus gitu. Terus misalnya kerjaan, sekarang kan juga era digital, kita nggak bisa memungkiri era digital sekarang orang semua ngomongin tentang engagement, orang semua ngomongin tentang berapa banyak likes, angka-angka tuh berpengaruh sekali gitu, followernya berapa gitu. Aku bisa aja jatuh ke dalam kayak membandingkan, aduh follower aku nggak sebanyak ini, pantesan aja kerjaan nggak datang, aku harus naikin follower, pokoknya banyak hal di kepala. Kalau kita nggak punya pengharapan dalam Tuhan, udah pasti yang kita lihat tuh cuma masalah, 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 masalah. Tapi ketika kita ngambil waktu untuk duduk tenang dan benar-benar berserah sama Tuhan, Tuhan tolong aku lagi nggak bisa lihat hari esok, aku lagi nggak bisa lihat dengan cara pandang yang benar, Tuhan tolong aku. Tuhan tuh akan mempertajam kita dengan cara yang kita akan mengerti. Tuhan nggak mungkin tuntun kita dengan cara yang kita nggak ngerti. Tuhan tuh personal banget sama kita. Ya kan? Tuhan tuh personal banget. Dia akan berbicara sama kita dengan cara yang kita akan bisa ngerti. Gitu. Tapi balik lagi, butuh hubungan. Kita butuh untuk ngobrol sama Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan firman-Nya supaya kita punya kepekaan itu. Berikutnya, waktu Tuhan mempertajam kita, Tuhan tuh kalau kerja tuh nggak pernah setengah-setengah. Begitu Tuhan tangkap hati kita aja, Tuhan akan memperkuat apa? Talenta kita, skill kita, abilities kita, gift kita, pokoknya semua yang Tuhan udah taruh di dalam kita, itu akan Tuhan ingetin gitu, kayak tadi aku cerita. Kalau misalnya kita memilih untuk duduk diam nggak ngapa-ngapain, ya otomatis kita nggak akan punya solusi untuk keadaan ini. Tapi kalau kita memilih untuk tetap setia, ngelakuin hal sehari-hari, kayak hal-hal yang nggak pernah orang lihat, disiplin itu loh. Ketika nggak ada orang yang lihat, kita tetap lakuin dengan setia, kita tetap duduk di hadapan Tuhan, apa segala macam. Itu tanpa disadari, Tuhan tuh lagi bentuk kita loh. Dan bentuknya bukan cuma luarnya doang, sampai ke dalam-dalam Tuhan bentuk cara pikir kita, hati kita, sehingga begitu pandemi ini kelar, aku yakin banget dalam melakukan segala sesuatu kita nggak akan sama lagi. Nggak akan sama lagi seperti kita kemarin-kemarin. Sekarang dalam melakukan segala sesuatu kita akan intensional. Kita tahu kita melakukan ini untuk apa, kita tahu motivasi kita apa. Ya nggak sih? Kita akan jadi lebih tajam, dan itu yang Tuhan lakukan gitu. Choose to wait on God, and He will renew your strength. Bukan cuma Dia kasih kekuatan, tapi Dia akan terus memperbaharui kekuatan kita. Kalau kita memilih untuk berpengharapan dalam Tuhan. As you wait on God, He will refresh you in every area of your life. Dan bukan cuma satu area doang yang akan Tuhan perbaharui. Semua area. Hati kita yang sakit, pikiran kita yang yang penuh dengan hal-hal yang kacau, yang nggak benar. Itu tadi dalam kita melakukan segala sesuatu di karir kita, di pelayanan kita, itu benar-benar yang dirubah tuh segala sisi. If we choose to wait on God, choose to trust and wait on Him, menanti dan percaya ya, gitu. Dan kuncinya ada di apa? Seek Him daily, setiap hari, gitu. Aku maksudnya dapat pengertian. Bukan dapat ya, aku kan ada Bible study, ngobrol-ngobrol gitu, kita sharing-sharing. Suka ditanya, kita perpuluhan dari misalnya penghasilan kita. Tapi kan berkat kan bukan cuma tentang uang ya. Ya. Waktu tuh juga berkat yang Tuhan kasih. Dari 24 jam yang Tuhan kasih, kita kasih perpuluhan waktu kita nggak buat Tuhan? Iya kan? Pertama-tama seek Him daily. Cari Tuhan setiap hari, begitu daily bread. Tuhan itu our daily bread, itu Tuhan loh, bukan cuma tentang berkat dan uang atau materi doang. Gitu. Justru kekuatan terbesar yang kita punya sekarang tuh cuma pengharapan kita dalam Tuhan, bukan uang kita. Uang kita ternyata bisa hilang begitu aja. Kerjaan kita ternyata bisa hilang begitu aja. Semua hal yang kita pikir punya kita tuh bisa hilang begitu aja. Tapi cuma satu yang nggak akan pernah hilang. Kasih setia Tuhan buat kita. Pengharapan di dalam Tuhan itu nggak akan pernah hilang. Tuhan nggak pernah ambil itu. Mungkin kita yang sedang menjauh karena kita terlalu sibuk sama kesusahan kita. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Itu yang kemarin aku mikir kayak, aduh kayak lagi kering banget nih karena online, kalau aku nggak bisa nih, rasanya kayak disconnected aja, nggak ibadah secara langsung. Wah, di situ aku jadi dikasih pengertian lagi, sebenarnya bergereja tuh apa sih? Ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati itu apa sih? Ibadah yang sejati itu adalah kehidupan kita.
bertugas nggak bertugas pelayanan, ada COVID nggak ada COVID, tujuan melayani kita kan nggak berubah, gitu. Untuk menjadi berkat buat orang lain, perbuatlah segala sesuatu seperti kamu perbuat buat Tuhan. Iya kan, mau nyapu lantai kek, mau nyanyi di atas panggung kek, apa kita lakukan buat Tuhan gitu. Ada COVID nggak ada COVID, ya melayani tuh udah jadi bagian dari kita gitu. Terus aku mikir lagi, berkat tuh sebenarnya apa sih? Berkat itu aku dapat sharing dari Kak Sydney waktu itu. Makarios, artinya diberkatilah, bahagia yang keluar dari dalam. Tidak butuh apa-apa, a self-contained happiness. Tadi nyambung ke ayat yang tadi aku sharing gitu kan. Kita sering bilang gitu, kita I wanna be a blessing, aku mau jadi berkat buat orang lain. Mau berkat, mau diberkati, esensinya apa sih dari menjadi berkat itu? Merenungkan firman Tuhan, menghidupi, mengikuti, dan bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Gimana kita bisa jadi berkat kalau kita nggak pernah ngerunungin firman Tuhan? Maksudnya kemampuan itu kan bukan datang dari kita ya, dari Tuhan gitu. Kita bisa, misalnya nih, misalnya aku nyanyi di atas panggung, aduh aku inspired banget sama Kamonita suaranya bagus. Kan bukan tentang itu kan. Orang merasa diberkati karena apa? Karena keseharian kita seperti apa. Kita bisa bagus di panggung, tapi keseharian kita gimana? Cara kita ngomong sama orang tua, cara kita treat orang lain, apakah baik gitu kan? Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita merenungkan firman Tuhan gitu? Ya, ayat yang ketiga apa sih tadi? Ia apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di aliran air. Yang pertama, kita nggak perlu airnya kan dari Tuhan kan. Jadi kita mesti lakuin ayat 1-2 dulu, baru kita bisa jadi berkat buat orang lain gitu loh. Kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, nggak pernah menghidupi firman Tuhan, gimana bisa kita jadi berkat buat orang lain gitu. Terus yang paling aku suka itu tadi, fokus dengan buah yang ada di pohon saya gitu. Ia akan berbuah pada musimnya. Setiap kita punya tugas masing-masing, punya musim masing-masing, tapi intinya cuma satu. Kita tertanam aja di tepi aliran air itu. Air itu ada Tuhan. Waktunya Tuhan tuh yang terbaik. Mungkin sekarang bukan waktunya kita berbuah. Ya kan? Kayak pohon, nggak mungkin kan pohon itu, misalnya nih pohon supaya berbuah, kita kasih pupuk seember, kita siram terus ya busuk, mati pohonnya. Karena semua ada waktunya. Ya aku lihat kayak cocok, maksudnya kayak musim penantian ini mungkin ya musim kita untuk ibaratnya ranting tuh dipotong-potongin dulu, mana yang nggak bagus, mana yang mesti dirapiin, gitu kan. Nanti kalau memang udah waktunya, kita udah siap, ya pohon itu akan berbuah gitu. Jadi aku belajar untuk nggak maksa waktu sih, gitu. Aku belajar untuk nggak maksa. Dulu kan kayak, aduh kita harus semuanya instan gitu. Kita hidup di era yang serba instan, semuanya serba cepat gitu. Mau ini sekarang, oh ini penumbuh rambut cepat, ini cepat, kayak semuanya banyak gitu yang cepat. Tapi nggak bisa, kedewasaan itu nggak bisa dipercepat, butuh sebuah proses, butuh jatuh bangun, butuh perjalanan, semuanya butuh perjalanan. Dan kita semua juga dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah penantian, sampai nanti Tuhan datang. Supaya kan kita mau, aku bawel, maaf ya Kak. Terus gitu, maksudnya gini, waktu aku nikah tuh, aku baru tiba-tiba aja waktu aku lagi jalan di altar, kayak tiba-tiba aja kayak bayangan itu tuh muncul di kepala aku. Sebelum, namanya pengantin kan, nggak cewek nggak cowok, sebelum jalan di altar kan dandan dulu ya. Kita pilih baju yang paling bagus, kita pilih detail deh, aku mau baju gini, ada rendanya di sini, aku mau make up-nya kayak gini, aku mau veil-nya segini, aku mau ekornya, baju aku sampai 5 meter gitu kan. Begitu pula juga yang cowok gitu, aku pengen pakai dasi kupu-kupu, kita tuh detail banget dandannya. Waktu aku lagi jalan di altar itu, tiba-tiba gini, kayak gini kali ya waktu Tuhan menjemput mempelainya nanti. Sekarang waktunya kita dandan yang bagus. Kita dandan, nanti begitu Tuhan datang, kita udah jadi mempelai yang cantik banget dan siap untuk ketemu Tuhan. Gitu. Kalau sekarang nih, menantikan Tuhan cepetan datang dong, tapi kita nggak dandan. Nanti begitu Tuhan datang, kita lagi pakai baju tidur, sendalnya cuma sebelah, Tuhan tungguin gue dong, kita nggak siap. Anduk masih di kepala. Kayak, gimana, handphone ketinggalan. Aduh,
Waktu 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 aku jalan di altar itu aku nggak mikirin handphone, nggak mikirin apa, aku cuma mikirin kayak, ya udah ada suami aku di depan, tiba-tiba gini kayak, oh aku baru ngerti Tuhan menjemput mempelainya tuh kayak gini. Aduh langsung aku lagi jalan di altar aku nangis. Nangis bukan karena ini hari pernikahan, aku nangis karena kayak, ya ampun Tuhan, ternyata ini tuh maksudnya kita mesti dandan sebagai mempelai, ya kayak itu. Bener-bener kita, makanya di masa penantian ini, dandan deh yang cakep teman-teman. Aku juga lagi dandan gitu. Dandan yang cakep gitu. Ini maksudnya dandan dalam arti hati kita gimana, pikiran kita, cara kita memandang segala sesuatu, perbuatan kita, isi hati kita gitu. Karena Tuhan kan rindu kan kayak hati kita yang murni loh yang Tuhan pengen. Intinya itu loh, yang paling Tuhan inginkan dari kita tuh hati kita. Tuhan mau apa sih teman-teman? Mau talenta, orang talenta dari Dia. Kita mau kasih uang, sebanyak apa uang kita bisa kasih buat Tuhan? Tuhan nggak perlu itu. Nggak ada satupun yang Tuhan minta itu. Muka kita yang cakep, baju kita yang keren, nggak ada. Satu yang Tuhan minta, hati kita yang murni, dan itu yang paling susah. Karena aku kayak gila, makanya kita selidiki aku, lihat hatiku. Tugas kita tuh periksa terus hati kita gimana, apakah Tuhan di tempat pertama, apakah aku udah dandanin hati aku bener, karena begitu hati kita lembut, Tuhan mau ngapain aja di dalam hidup kita. Wah, bisa kita berhasil dalam Tuhan, teman-teman. Yang paling susah kan ini, kerasnya hati kita. Aduh enggak, gue maunya gini, aduh aku masih pahit, aku nggak mau, aku masih kecewa, aku masih ini. Itu yang paling susah yang Tuhan minta tuh. Makanya kenapa aku bilang berserah itu super power, karena tidak mudah. Cuma satu yang Tuhan minta dari kita, hati kita, dan itu yang paling susah kita kasih. Minta hati kamu sini, gitu. Nggak mau, aku masih belum ampunin dia. Minta hati kamu sini, nggak mau, aku masih ini sama dia. Wah, oh Tuhan boleh ambil hati aku yang ini, tapi ini jangan, aku belum kelar, gitu kan. Susah loh, berserah penuh kepada Tuhan tuh susah. Tapi itu sih, maksudnya itu yang kayak aku bilang, Tuhan tuh kalau ngomong tuh, di momen-momen yang kalian kayak, ternyata ini, dan di kalau kita peka, kalau kita merenungkan firman-Nya, wah Tuhan, teman-teman kalian akan benar-benar peka banget gitu. Bisa lebih tenang, bisa lebih kayak oke, jangan langsung merespon gitu. Tuhan tuh baik banget. Dia sayang banget sama kita. Kalau kita minta, kalau kita mau, Dia akan benar-benar tuntun kita. Kasih apa yang kita perlu gitu. Gila sih. Wow, terima kasih sekali Monita sudah mau berbagi bersama dengan kita semua. Dan kalau Monita tahu saat ini banyak teman muda yang juga sedang ada dalam pergumulan dan perjuangan masing-masing. Adakah kira-kira pesan atau tips dari Monita untuk teman-teman yang saat ini mengikuti worship senja ini di tempat masing-masing? Aku pengen kasih tips dikit Kak. Coba, ini aku juga emang pengalaman pribadi aku juga ya. Sekarang kan kita semuanya online service. Apa nggak tahu di kalian masih online juga nggak atau udah mulai ibadah? Masih online. Nah, ketika aku lagi nggak bertugas, biasanya aku janjian sama suami aku hari Minggu kan, ibadah kami itu jam 10 pagi gitu. Biasanya kita bangun jam 7, udah mandi segala macem, meskipun online ya, udah mandi segala macem, kita udah sarapan, habis itu jam setengah 10 kita udah buka laptop, udah siap, terus kita pakai baju rapi, seolah-olah kayak kita mau pergi ke gereja. Begitu duduk, nggak tahu gimana, kayak ya udah kita udah fokus, kita udah siap, karena kita dalam kondisi siap nih Kak, mandi udah kredit, begitu kita duduk, udah kita bisa fokus muji Tuhan, walaupun cuma lewat layar doang nih. Fokus muji Tuhan, terus dengar firman juga lebih fokus. Jadi nggak fokus gini, lagi duduk terus kayak, ini WL-nya antingnya kok gini, kok ini enggak. Iya kan, kadang kan online service kan gitu kan. Kayak akhirnya kita bukannya fokus ini malah ngeliatin WL-nya, WL-nya hidungnya miring sebelah gitu misalnya. Iya kan, malah fokus beda banget sama ketika misalnya aku lagi kesiangan nih. Kesiangan terus kayak, udah jam 10 kurang 15, aduh masih pakai baju tidur, buka laptop terus nonton dari HP. Maksudnya aku sendiri datang ibadah dalam keadaan nggak siap. Beda loh. Kalau dulu mungkin waktu kita nggak ada platform online service, kan dulu kan sebelum pergi ke gereja, oh jangan telat nih, karena kalau telat ntar semua orang nengok nih, ini dia yang telat nih kalau ibadah nih. Banyak faktornya kan. Kita dandan, kita siap-siap, duduk, terus siap. Beda banget sih ternyata Kak. Maksudnya kayak nyambung sama dandan tadi ya.
ketika kita melakukan segala sesuatu dengan siap, mau ibadah pun kita siap-siap bener-bener nih, pasti hati kita juga jadi lebih ready gitu untuk duduk denger dan ini firman Tuhan ketimbang kita kayak di rumah ini nonton ibadahnya pakai piyama aja gitu. Beda loh. Otomatis kita juga akan kayak ngantuk sambil bikin sarapan lah, nggak akan fokus kita. Gitu. Jadi kadang-kadang aku juga suka terima komen, aduh ini dong mungkin WL-nya mesti ngadep ke samping nih biar kita jemaatnya nggak kayak nonton oral karaoke atau apa segala macam gitu kan. Tapi sebenarnya begitu ibadah kan tugas setiap kita akan mempersiapkan hati, bukan cuma tugasnya orang yang di depan platform nih, bukan tugas WL-nya, bukan tugas pendetanya untuk siap-siap dan suruh kita ayo semua siap-siap, enggak. Sekarang memang udah kita mesti mandiri, kita mesti ini kan tanggung jawab kita lagi mau ibadah loh, kita lagi mau ketemu Tuhan loh. Iya kan, persiapan itu sebenarnya datangnya dari kita gitu. Jadi sebenarnya atmosfer worship itu terbentuk dari keseharian kita, mau bertugas ataupun nggak bertugas. Atmosfer worship itu terbentuk dari keseharian kita. Mau ibadah nih, kita siap-siap. Mau ini, kita siap-siap. Mau ini, kita siap-siap. Dan emang sekarang tuh udah waktunya kita harus kita udah harus lebih dewasa sih. Kita nggak bisa lagi yang duduk di gereja disuapin, ini firmannya, ini lagunya, nggak bisa. Waktu nggak ada platform kayak gini, saatnya kita di rumah bangun tidur, aku mau renungan. Kedewasaan kita nih. Balik lagi tentang siapa Tuhan di dalam kita. Apakah kita harus nunggu ada pendeta dulu, ayo ibadah kan, nggak kayak gitu kan. Kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita loh. Gitu. Kita ngomongin kayak spirit of excellence. Excellence is a habit. Balik lagi. Dandan. Kita dandan nggak? Kita punya talentanya nih, jago main gitar. Oke. Terus hari Minggu, gitar gue jago. Mungkin ya jago aja, tapi excellence nggak. Karena yang dilihat kan spiritnya. Merenungkan firman Tuhan nggak? Sehari-hari kita gimana gitu. Yang jago banyak, tapi nggak banyak yang hidup di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau kan itu kan sebenarnya. Yang hidup dalam Tuhan gitu. Jadi kayak kalau kita mau melakukan segala sesuatu yang terbaik, kan kita selalu bilang aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan gitu kan. Kalau kita melakukan yang terbaik, we gotta change ourselves. Kita harus berubah motivasi kita, keseharian kita. Gitu. Jangan cuma mau jadi kamu tadi memberkati sekali gitu. Tapi kan balik lagi. Kita keseharian kita gimana? Kayak gitu. Itu sih kayak dan itu kalau aku boleh sharing gitu, coba deh teman-teman coba dari situ aja. Kalau mau ibadah bener-bener dalam keadaan siap. Itu aku coba loh. Aku pernah kayak begitu nggak siap tuh nggak fokus banget. Pakai baju tidur sambil sarapan berdua suami aku kayak, kayak nggak masuk kayak ngantuk kayak, gimana nih kayak nggak fokus aja. Malah ngeliatin ini, ngeliatin komen gitu kan. Beda banget ketika aku udah duduk siap, aku mau ibadah duduk diem. Aku pun juga lebih kayak lebih fokus. Benar sih. Pelayanan terbesar itu bukan ketika udah tampil jam 10 tank terjadi ibadah, enggak, tapi di persiapan kita sehari-hari. Gitu. Jadi itu sih yang aku dapat dari selama pandemi itu, ternyata proses itu yang paling penting ya. Proses kita, persiapan kita gitu. Itu yang paling penting. Sekali lagi Monita, kami sebagai teman-teman muda di GKI Kebayoran Baru sangat bersyukur dan berterima kasih Monita mau menyempatkan waktu untuk berbagi bersama dengan kita semua saat ini. Dan kita boleh mendengarkan bagaimana Monita dalam pergumulan dan perjuangannya untuk berhadapan dengan pandemi ini maupun keadaan-keadaan yang mengikutinya, namun tetap menjaga pengharapan di dalam Tuhan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah mendengar bagaimana Monita bersama-sama dengan banyak anak muda yang lainnya juga mengalami dampak dari pandemi ini. Dan ia merenungkan bagaimana Tuhan membawanya lebih dalam ke relasi bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Ia mengakui bahwa ada keterbatasan-keterbatasan, bahkan ia pun mengakui pada awalnya ia sempat bingung harus melakukan apa, harus bersikap apa. Tetapi sepanjang perjalanannya, sepanjang penantian dan pengharapannya, ia tahu bahwa Tuhan sedang membawanya untuk belajar banyak hal dalam keadaan ini. Untuk menemukan siapa dirinya, siapa orang-orang lain di sekitarnya, dan bagaimana dia harus bersikap. Tuhan mengajarkan padanya dan mungkin juga pada setiap kita
yang punya pengalaman yang serupa dengan Monita. Bagaimana kita punya banyak sekali pengalaman-pengalaman iman dalam menghadapi kondisi-kondisi kita saat ini. Itulah tadi saudara sekalian, bagaimana firman Tuhan nyata bukan hanya dari ungkapan-ungkapan yang indah, tetapi juga dari pengalaman hidup orang-orang di sekitar kita. Dan bisa juga lewat pengalaman hidup saudara. Maka temukanlah kemana saudara dibawa oleh Tuhan lebih dalam, menuju relasi yang intim bersama dengan Dia, juga dalam kehidupan saudara setiap hari. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan,
pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, di pipinya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jika demikian saudara sekalian, bagaimana kita harus melanjutkan penantian dan pengharapan kita? Dalam bahasa asli dari Alkitab, baik itu bahasa Ibrani maupun Yunani, menanti adalah sebuah kata kerja aktif dan di dalamnya selalu ada makna antisipatif. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menanti dan berharap itu adalah sebuah kata kerja. Penantian itu adalah satu sikap hidup yang aktif, bukan pasif. Seperti seorang penyanyi yang menantikan job atau pekerjaan datang. Ketika dia menanti dan tidak melakukan apa-apa, maka ketika pekerjaan itu datang, ia tidak akan bisa memuaskan pendengarnya. Mengapa? Karena bisa jadi suara yang ia munculkan tidak prima. Karena ia tidak pernah melatih dirinya, melatih pita suaranya, melatih dengan kreatif bagaimana dia menyanyi. Demikian pula seperti seorang atlet yang menanti pertandingan tiba. Kalau dia menanti dan tidak melakukan apa-apa, ketika pertandingan itu tiba, maka mungkin dia tidak akan tampil dengan prima. Permainannya mungkin akan biasa saja. Dia tidak menunjukkan penampilan yang luar biasa. Tetapi akan berbeda, saudara sekalian, kalau dalam penantian itu kita lakukan dengan aktif. Seperti seorang penyanyi yang menanti datangnya pekerjaan atau job, dengan dia melatih dirinya, melatih musikalitasnya, melatih cara bernyanyinya. Dan ketika pekerjaan yang dinantikannya tiba, dia akan bisa menyanyi dengan baik dan menyukakan hati para pendengarnya. Demikian juga seorang atlet yang menanti pertandingan tiba, ketika ia memilih untuk berlatih, melatih fisiknya, mempertahankan kondisi fisiknya, bahkan dengan kreatif ia mengelola permainannya dalam olahraga itu sebagai atlet. Maka ketika pertandingan tiba, kita akan melihat sebuah permainan yang luar biasa ia tampilkan. Maka saudara sekalian, demikian pula lah dalam penantian kita. Apa yang sekarang jadi penantian saudara? Apa yang sekarang jadi pengharapan saudara? Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita, karena penantian itu
adalah sebuah antisipasi dari iman kita. Mari kita bersama menjalaninya dengan persiapan diri yang matang. Juga seperti seorang pengantin yang menanti hari H pernikahannya tiba. Ia berusaha sedemikian rupa menjaga dirinya. Ia berusaha untuk berdandan sebaik-baiknya, sehingga ketika ia siap berjalan untuk berjumpa dengan mempelainya, ia dan mempelainya akan ada dalam sukacita bersama. Maka sekali lagi pertanyaan bagi saudara dan saya, apa yang jadi penantian kita saat ini? Adakah kita menantikan kapan pandemi ini berakhir? Adakah kita berharap kapan hidup kita dipulihkan? Adakah kita berharap kapan pekerjaanku akan kembali seperti semula? Atau kita bertanya kapan setelah aku bekerja sekian lama, karirku akan menjadi lebih baik dari ini? Atau kapan dalam kehidupan kita melihat Tuhan memulihkan keadaanku dengan orang tuaku, keadaanku dengan kakak adikku? Kapankah Tuhan memulihkan keadaanku bersama dengan orang-orang di sekitarku? Dalam berbagai pertanyaan yang kita hadapi setiap hari, mari saudara sekalian kita mengingat apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah saudara sekalian bahwa dalam menanti rupanya Tuhan tidak membiarkan kita kekurangan. Dan ini bukan hanya bicara soal kekurangan materi saudara sekalian, tetapi juga Tuhan yang akan memampukan kita sehingga kita tidak kekurangan ide, tidak kekurangan pengharapan, tidak kekurangan semangat untuk menjalani hari-hari kita seberat apapun harus kita hadapi. Seperti juga disampaikan di ayat 8 dalam surat Paulus yang sama. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, sampai penantian dan pengharapan kita jadi kenyataan, Paulus yakin bahwa kita tidak dibiarkan sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dikatakan ia juga akan meneguhkan kamu. Ia juga yang akan meneguhkan kita semua dalam perjuangan kita masing-masing, sampai pengharapan dan penantian kita menjadi kenyataan. Dan itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi semata-mata karena Tuhan yang memampukan kita semua. Maka saudara sekalian, apa yang jadi penantian dan pengharapanmu? Mari kita sama-sama lanjutkan kehidupan kita dengan keyakinan bahwa saat dunia, saat hidup kita begitu bising, kita akan ingat kapan waktunya kita untuk berdiam. Bukan untuk tidak melakukan apa-apa, tetapi justru untuk makin memperhatikan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Dan dalam masa penantian itu kita percaya jangkar pengharapan itu telah kita tanamkan pada dasar yang kuat, sehingga kita diteguhkan, sehingga kita dimampukan untuk melanjutkan kehidupan kita. Dan seperti lagu yang kita nyatakan bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Satu yang kita tahu, siapa yang pegang tangan kita, dalam tangan siapa masa depan kita berada, yaitu di dalam tangan Allah yang setia. Mari saudara sekalian, kita membawa setiap penantian dan pengharapan kita. Kita ungkapkan itu semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kami percaya, terus menguatkan dan meneguhkan kami dalam langkah perjalanan kami. Dalam doa ini kami mengingat anak-anak-Mu ya Tuhan, khususnya anak-anak muda yang saat ini mengikuti worship senja bersama dengan Komisi Pemuda GKI Kebayoran Baru. Terutama dalam kondisi saat ini
pandemi yang telah berjalan berbulan-bulan dan setiap kami merasakan dampaknya. Baik itu dalam kehidupan keluarga kami, baik itu dalam kehidupan pekerjaan kami, maupun juga dalam kehidupan relasi kami seorang dengan yang lain. Dan ada banyak sekali ya Tuhan pengalaman-pengalaman yang pahit dan berat harus dihadapi oleh anak-anak mudamu saat ini. Oleh karena itu kami mohon Engkau menolong anak-anak muda ini untuk boleh menanamkan jangkar pengharapan mereka kepada pribadi yang setia yaitu Engkau, ya Allah. Sehingga menghadapi angin dan badai topan dunia, mereka tetap percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan mereka. Dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan, juga ketika mereka menanti pertolongan Tuhan, kiranya kami semua boleh belajar untuk masuk dalam relasi yang lebih dalam bersamamu dan orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami merasakan kasih setiamu, pertolonganmu dalam hidup kami, yang kerap kali selalu nyata, sekalipun tak selalu bisa kami sadari dan rasakan. Kami mohon ya Tuhan, hadirlah menolong setiap kami dalam pengalaman hidup kami setiap hari. Karena ke dalam tangan-Mu lah ya Allah, kami menyerahkan hidup kami seluruhnya. Karena kami tahu bahwa Engkau yang memegang hari esok kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku
berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. It is well with my soul.